Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdoalah sesuai apa yang Tuhan ajarkan sebagai cerminan hubungan kita dengannya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 6 ayat 5 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 6, ayat 5 sampai ayat 15, yang Matius 6, 5, 15 adalah bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajar murid-muridnya tentang berbagai aspek kehidupan yang benar, salah satunya adalah doa. Dalam ayat ini, Yesus membahas praktik doa, menekankan ketulusan, kerendahan hati, dan sikap yang benar terhadap Tuhan. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, terdapat berbagai praktik dan tradisi keagamaan mengenai doa di kalangan orang Yahudi. Beberapa orang berdoa di depan umum di sudut jalan atau di sinagoga untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain, sementara yang lain berdoa panjang lebar dan berulang-ulang, karena berpikir bahwa banyak kata yang mereka ucapkan akan mengesankan Tuhan. Namun Yesus menantang praktik-praktik dangkal dan munafik ini dengan mengajar murid-muridnya untuk berdoa dengan tulus dan rendah hati. Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak berdoa seperti orang-orang munafik yang mencari pengakuan dari orang lain tetapi berdoa secara pribadi, dalam keintiman hati mereka sendiri, di mana mereka dapat benar-benar terhubung dengan Tuhan. Lebih lanjut, Yesus membekali murid-muridnya dengan contoh doa yang biasa dikenal dengan doa Bapa Kami atau doa Bapa Kami. Doa ini berfungsi sebagai panduan bagi mereka, mengajarkan mereka tidak hanya apa yang harus didoakan tetapi juga bagaimana cara berdoa. Hal ini menekankan rasa hormat kepada Tuhan, ketundukan pada kehendaknya, ketergantungan pada rezekinya, pengampunan terhadap orang lain, dan kelepasan dari godaan. Secara keseluruhan, konteks Matius 6, ayat 5-15, menyoroti keinginan Yesus agar murid-muridnya memupuk hubungan yang tulus dan intim dengan Tuhan melalui doa, daripada berfokus pada kesalehan lahiriah atau mencari pengakuan dari orang lain. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keikhlasan, kerendahan hati, dan sikap hati yang benar dalam menghampiri Tuhan dalam doa. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Hari ini, kita mendalami pengajaran Tuhan Yesus tentang pentingnya doa, dan pentingnya berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan. Saat kita merenungkan ayat-ayat ini, kita diingatkan bahwa doa bukan sekadar ritual atau kewajiban keagamaan, melainkan aspek penting dalam hubungan kita dengan Tuhan.
Dalam konteks ajaran Tuhan Yesus, dia membandingkan doa munafik orang Farisi yang mencari pengakuan dan pujian dari orang lain, yang berdoa supaya dilihat orang lain, dengan doa yang tulus dan rendah hati yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa secara pribadi, di ruang tertutup, di mana mereka dapat berkomunikasi secara intim dengan Bapa Surgawi mereka, daripada mencari perhatian dan tepuk tangan dari orang lain. Lebih jauh lagi, Yesus membekali murid-muridnya dengan contoh doa, yang biasa dikenal dengan doa Bapa Kami, yang berfungsi sebagai panduan bagi mereka dalam kehidupan doa mereka. Doa ini menekankan aspek dasar hubungan kita dengan Tuhan, termasuk penghormatan terhadap nama-Nya, ketundukan pada kehendak-Nya, ketergantungan pada rezekinya, pengampunan dosa, dan pelepasan dari godaan. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, yang ditandai dengan kesibukan, gangguan, dan ketidakpastian, pesan Tuhan bagi kita, merupakan undangan untuk memiliki suatu hubungan yang intim dengannya, yang ditandai dengan komunikasi yang tulus dan dengan hati yang bersih dari kepahitan dan kebencian. Tuhan ingin agar kita mendekatinya dengan kerendahan hati, dan kemurnian, memperlihatkan hati kita di hadapannya, dan percaya pada kasih sayang dan pemeliharaannya. Lebih jauh lagi, doa Bapa Kami, seperti yang Yesus ajarkan, berfungsi sebagai model doa bagi kita. Ini adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan, yang mencakup rasa hormat, ketundukan, ketergantungan, dan pengampunan. Pengampunan adalah aspek penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan harus menjadi dasar doa kita. Seperti yang ditekankan Yesus dalam doa Bapa Kami, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan tindakan nyata. Pertama, kita harus mengutamakan doa dalam hidup kita, meluangkan waktu untuk mencari hadirat dan bimbingan Tuhan. Hal ini mungkin melibatkan membangun kebiasaan doa yang teratur, mencari tempat yang tenang dan bebas dari gangguan, dan membiarkan diri kita hadir sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Kedua, kita harus menyelaraskan doa kita dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti yang dicontohkan dalam contoh doa yang Tuhan Yesus berikan. Kita harus berdoa, agar kerajaan-Nya datang dan kehendak-Nya terlaksana, menyerahkan keinginan dan agenda kita pada rencananya yang sempurna. Yang terakhir, kita harus memupuk hati yang bersyukur dan mudah memaafkan, menyadari ketergantungan kita pada rahmat dan pengampunan Tuhan, dan memberikan kasih pengampunan yang sama kepada orang lain dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hak istimewa untuk berdoa, dan kesempatan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tolong kami untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, yang mencerminkan hubungan kami yang semakin dalam dengan Tuhan. Semoga doa kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.